So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Oktober tahun 2024 ini. Yang pas banget ya, pas aku cek itu banyak banget yang harganya lagi turun. Nah, buat yang belum tahu konten kayak gini itu bakal ada terus setiap awal bulan buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak bulan Oktober ini. Oke, langsung aja buat memulai bulan Oktober ini, kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di bawah 1 juta. Rekomendasi kudu itu cuma satu aja, yaitu adalah itel A50. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini itu ada di Rp876.000. Buat chipsetnya ini pakai Union SoC T603, storage-nya ada di 3/64 GB, baterainya 5000 mAh yang udah pakai colokan Type-C. Ya, ini pilihan yang paling cocok lah buat kalian yang punya dana terbatas. Oke, lanjut buat harga 1 jutaan kecil atau di bawah 1,5 juta, rekomendasiku ini ada banyak ya, ada 5. Pertama, ini ada itel S23. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini itu ada di Rp1.289.000. Chipsetnya ini lumayan kenceng yang pakai Union SoC T606. Storage lega di 128 GB, baterainya jumbo 5000 mAh dan punya layar yang besar di 6,6 inci dengan refresh rate 90 Hz. Yang kedua ini ada Samsung Galaxy A06. Harganya pas aku cek ini ada di Rp1.260.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G85, terus layarnya cakep dan update-nya ini juga bisa sampai 2 tahun ya. Di harga segini ngasih jaminan update 2 tahun itu udah keren banget. Terus yang ketiga ini ada itel P55 5G. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.360.000. Desainnya ini cakep, chipsetnya lumayan kencang pakai Dimensity 6080, storage lega di 6/128 GB, layar 90 Hz dan baterainya juga gede di 5000 mAh. Dan yang keempat ini ada Poco M5 varian 4/64 GB yang harga termurahnya pas aku cek ini ada di Rp1.406.000. HP ini tuh pakai chipset MediaTek Helio G99. Buat RAM ada di 4 GB dan internalnya ada di 64 GB. Buat baterai ini gede di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18 watt. Yang bikin HP ini tuh jadi menarik banget ya buat kategori 1 jutaan kecil. Terus yang kelima ini ada itel P65. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.480.000. Dia tuh ngebawa gimmick yang menarik, yaitu adalah charging case. Desainnya ini cakep, terus performanya lumayan yang pakai Union SoC T615 dan storage-nya ini ada di 8/128 GB. Kalau dari kelimanya, aku tuh paling suka sama itel P55 5G ya, karena tentu dia punya chipset yang kencang, storage lega, dan dia udah 5G yang nggak dipunya sama HP di bawah 1,5 jutaan lainnya. Oke, next, kalau buat kelas harga 1 jutaan gede atau 1,5 sampai 2 juta, ini rekomendasinya ada 3. Yang pertama ini ada itel RS4. Harganya ini dari Rp1.548.000. Chipsetnya pakai Helio G99 Ultimate, storage-nya super lega di 8/128 GB, layarnya ini 120 Hz, udah super gyro hardware, udah cukup enak lah buat diajak main game. Nah, yang kedua ini ada Redmi 13. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.650.000. Chipsetnya sendiri pakai Helio G91 Ultra, storage-nya cukup lega di 8/128 GB, baterainya 5030 mAh, ngecas kencang 33 watt dan punya kamera 108 megapiksel yang buat di kelasnya ini udah mumpuni. Dan buat yang ketiga ini ada Infinix Hot 40 Pro. Buat harganya sendiri ini ada di Rp1.672.000. Chipsetnya kencang pakai MediaTek Helio G99, storage-nya lega di 8/256 GB, baterai lega, ngecas kencang, terus layarnya juga udah 120 Hz. Nah, di antara ketiganya tadi, aku tuh paling suka sama Infinix Hot 40 Pro ya. Ini Hot series yang berasa banget naik kelasnya. Performanya kencang, storage lega, terus layarnya ini juga cakep. Lanjut buat harga 2 jutaan kecil atau di bawah 2,5 juta, rekomendasiku ini ada 6. Pertama ada Tecno Pova 6. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.069.000. Chipsetnya sendiri pakai Helio G99 Ultimate, storage-nya lega, terus layarnya udah pakai panel AMOLED dan baterainya ini tuh punya kapasitas 6000 mAh yang super lega. Terus yang kedua ada Infinix Note 40. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.275.000. Chipset ini pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, baterainya gede, ngecas kencang dan udah support wireless charging. Terus yang ketiga ini ada Samsung Galaxy M15. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.206.000. Chipsetnya sendiri pakai Dimensity 6100 Plus, storage-nya 6/128 GB, baterainya jumbo 6000 mAh dan kameranya punya kualitas yang cakep ya buat di kelasnya. Yang keempat ini ada Tecno Pova 5 Pro. HP ini harga termurah yang aku temuin ada di Rp2.349.000. Ini edisi ngabisin stok ya, yang jauh lebih worth it dari penerusnya si Pova 6 Pro yang harganya itu ada di atas 3 juta. Chipsetnya ini kencang, dia tuh udah 5G, terus storage-nya lega, baterainya gede, dan ngecasnya ini juga kencang. Terus lanjut nih, yang kelima ada Samsung Galaxy A15 yang harganya ini ada di Rp2.343.000. Chipset tadi pakai MediaTek Helio G99, storage-nya lega, layarnya cakep, terus kameranya ini juga cakep nih buat HP harga
jutaan. Dan yang keenam, ini ada Poco M6 Pro yang harganya ini ada di Rp2.461.000. Chipset ini pakai MediaTek Helio G99 Ultra, storage-nya ada di 8/256 GB, baterainya ini gede 5000 mAh, ngecas kencang di 67 watt, dan kameranya ini 64 megapiksel OIS yang mantep banget ya buat hasil jepretannya. Di rentang harga segini, semuanya punya kelebihan masing-masing ya. Cuma aku tuh paling cocok ada di Samsung Galaxy A15. Selain update-nya panjang, dia punya kamera yang bagus, terus performanya juga udah cukup kencang, jadi bisa jadi pilihan yang pas lah buat di segmen ini. Oke, next buat harga 2 jutaan gede atau 2,5 sampai di bawah 3 juta, rekomendasiku ini ada dua. Pertama ada Redmi Note 13 5G. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.513.000. Chipsetnya sendiri pakai Dimensity 6080, storage lega, layarnya udah pakai AMOLED, dan kameranya ini udah cakep ya. Terus yang kedua ada iQOO Z9X. Harga HP ini ada di Rp2.819.000. Chipsetnya sendiri pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang lumayan kencang. Terus pilihan storage-nya gede, baterainya badak di 6000 mAh, dan speed ngecasnya juga kencang di 44 watt. Nah, keduanya itu sama-sama bagus ya, tapi kalau disuruh milih aku lebih suka iQOO Z9X. Selain karena baterainya yang lebih gede dan ngecasnya yang lebih kencang, performa iQOO Z9X ini juga sedikit lebih oke. Oke, next buat harga 3 jutaan ini pilihannya ada 4. Pertama ini ada Infinix Note 40 Pro 5G. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp3.101.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 7020, storage lega di 8/256 GB, terus layarnya curve AMOLED 120Hz, support wireless charging, dan kameranya ini 108 megapiksel OIS. Terus yang kedua ini ada Poco X6. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp3.289.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 2, storage lega banget di 12/256 GB, baterai gede, ngecas kencang, kamera 64 megapiksel OIS, dan punya layar AMOLED 120Hz. Yang ketiga ini ada iQOO Z9. Harganya ini ada di Rp3.759.000. Buat chipset ini sendiri itu pakai Snapdragon 7 Gen 3, storage-nya pilihannya lega, baterainya ini 6000 mAh, dan punya speed ngecas yang ada di 80 watt. Yang keempat ini ada HP kencang dari Infinix, yaitu Infinix GT20 Pro. Harganya ini ada di Rp3.789.000. Chipsetnya ini pakai Dimensity 8200 Ultimate, storage-nya 8/256 GB, baterainya 5000 mAh, dan speed ngecasnya ada di 45 watt. Dari keempatnya aku tuh paling suka sama iQOO Z9 ya. Dia tuh HP yang all-rounder, tapi kalau misal kalian anaknya gaming banget, kalian bisa pilih Infinix GT20 Pro karena tuh dia punya chipset yang super kencang buat harga 3 jutaan. Lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasiku ini ada 4. Pertama ini ada Poco X6 Pro. Harga termurah yang aku temuin di pasaran yaitu ada di 4 juta pas. Chipsetnya pakai Dimensity 8300 Ultra, storage-nya super lega di 12/512 GB. Terus buat layar ini AMOLED 1,5K 120Hz, terus fingerprint-nya udah under display, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 67 watt, dan kameranya 64 megapiksel OIS yang hasilnya itu cakep. Yang kedua ini ada Samsung Galaxy A35. Harga HP ini ada di Rp4.120.000. Chipsetnya pakai Exynos 1380, layarnya cakep, kamera cakep, dan pastinya update-nya ini juga panjang, yaitu bisa sampai 4 tahun. Terus yang ketiga ini ada Poco F6. Buat harga termurah yang sendiri ini ada di Rp4.515.000. Chipsetnya kencang pakai Snapdragon 8S Gen 3, layarnya cakep, kamera juga cakep, dan pantas lah kalau HP ini disebut sebagai flagship killer. Yang keempat ini yang bikin kaget sih, ada Samsung Galaxy A55. Harga HP ini ada di Rp4.783.000. Yap, turun dari 5 jutaan ke 4 jutaan. Chipsetnya ini pakai Exynos 1480 yang udah lumayan kencang. Storage-nya lega di 8/256 GB. Terus layarnya cakep, kameranya juga cakep, hampir mirip-mirip kelasnya lah kayak kamera flagshipnya mereka. Dan ini adalah termasuk HP yang paket lengkap banget kalau misal kalian cari HP harga 4 jutaan. Nah, dari keempatnya tadi aku tuh jelas lebih suka sama Samsung Galaxy A55 ya. Cuma kalau kalian cari performa yang kencang, ya Poco F6 bakal jadi pilihan terbaik. Oke, next buat harga 5 jutaan, ini rekomendasiku lagi kosong karena A55 itu kemarin jadi satu-satunya opsi yang sekarang udah pindah ke 4 jutaan. Jadi next kita langsung bahas yang 6 jutaan aja. Ini ada Xiaomi 13T yang harga termurahnya ini ada di 6,4 juta. Tapi sabar dulu ya, karena penerusnya itu bakalan launching hari ini juga, yaitu Xiaomi 14T, dan versi Pro-nya ini juga bakal dibawa. Kalau kalian nggak suka sama HP Xiaomi, pertimbangin juga Samsung Galaxy S23 FE. Harga HP ini termurahnya itu ada di 6,8 juta. Chipsetnya pakai Exynos 2200, layarnya cakep, dan kameranya ini juga cakep, khas flagship Samsung banget. Next buat harga 7 jutaan ini cuma satu, yaitu adalah Zenfone 10. Harga termurahnya ini ada di 7,9 juta ya. Ini HP yang mungil, tapi monster. Chipsetnya sendiri ini pakai Snapdragon 8 Gen 2, RAM-nya ini 8 GB, internal ada di 128 GB, dan baterainya ini ada di 4300 mAh. Buat yang suka sama HP mungil dan kencang, Zenfone 10 ini bisa sih jadi pilihan kalian.
Buat harga 8 jutaan ini lagi nggak ada ya. Jadi kita langsung lompat aja ke 9 jutaan. Ini ada HP yang baru rilis juga, yaitu adalah S24 FE. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp9.200.000. Chipset ini pakai Exynos 2400E dengan pilihan storage yang lega. Terus layarnya ini cakep, kameranya juga cakep, dan fitur-fiturnya juga nurun ya dari S24 series lain. Ya masih kerasa lah kelas flagshipnya. Terus abis itu ada iQOO 12 yang harganya ini udah lumayan turun jadi 9,5 juta. Ini HP kencang yang bener-bener menarik ya, apalagi buat kalian yang doyan main game. Selain itu kamera belakangnya ini juga lumayan cakep buat ukuran HP yang fokusnya lebih ke performa. Kalau mau yang kameranya lebih oke lagi, kalian bisa ambil Xiaomi 14 yang harganya ini udah ada di 10 juta plus plus, atau lebih tepatnya ada di 10.400.000 rupiah. Chipset ini kencang pakai Snapdragon 8 Gen 3, tapi bodinya tuh termasuk mungil. Kameranya cakep, layarnya cakep, paling kurangnya ada di daya tahannya aja yang ada di 4600 mAh. Ini tuh kerasa boros kalau misal kalian pakai main game. Di harga 10,5 juta ini ada juga Samsung Galaxy S24 reguler ya, varian paling kecilnya. Ini juga hitungannya HP compact yang kencang dan punya kamera yang pastinya cakep. Kalau Samsung ini unggul soal update ya. Kalau dia tuh bisa sampai 7 tahun, sedangkan Xiaomi itu bisa sampai 4 tahun aja. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan Oktober ini. Untuk harga HP ini aku perhatiin tuh lagi turun-turun ya, dan kayaknya ya ini waktu yang pas buat kalian belanja. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.